Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valisa Almira Febrianti ingin menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama, di sini ada fungsi permintaan. Bentuk sederhana fungsi permintaan adalah QD sama dengan F kurung buka PD. QD sama dengan A min B PD. Dengan QD sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta, sedangkan PD adalah harga barang atau jasa yang diminta. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien. Bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Selanjutnya, bentuk umum yang pertama, fungsi permintaan QD sama dengan A min BP. Semakin tinggi harga, permintaan menurun. Kedua, ada fungsi penawaran QS sama dengan A ditambah BP. Semakin tinggi harga, penawaran meningkat. Ketiga, ada fungsi biaya total TC sama dengan A ditambah BQ. A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit. Keempat, ada fungsi penerimaan total sama dengan TR, P dikali Q. P sama dengan harga dan Q sama dengan jumlah unit. Selanjutnya, fungsi penawaran. Bentuk sederhana fungsi penawaran adalah QS sama dengan F kurung buka PS. QS sama dengan min A ditambah B PS. Dengan QS sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan PD sama dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien. Bertanda positif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan positif. Selanjutnya, keseimbangan pasar. QD sama dengan QS atau PA sama dengan PS. Titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE dan PE. Contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 4P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 8P. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Pembahasannya QD sama dengan QS. 40 dikurang 4P sama dengan min 20 ditambah 8. Ini disamakan variabelnya P sama dengan 5 min 20P sama dengan 60 min 4 min 8 sama dengan 40 ditambah 20. Dari nilai P sama dengan 5, kita bisa memasukkan ke QD sama dengan 40 dikurang 4P. QD sama dengan 40 dikurang 4 dikali 5. QD sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20. Contoh soal permintaan. Di sebuah restoran cepat saji, sebuah hamburger adalah 20.000 dan kuantitas yang diminta adalah 100 buah. Ketika harga hamburger naik menjadi 25.000, kuantitas yang diminta turun menjadi 50 buah. Fungsi permintaannya adalah P1 sama dengan 20.000, P2 sama dengan 25.000, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 50. Rumusnya adalah P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P dikurang 20.000 dibagi 25.000 dikurang 20.000. Q sama dengan Q dikurang 100 dibagi 50 dikurang 100. P min 20.000 dibagi 5.000 sama dengan Q min 100 dibagi min 50. Ini dikali silang P min 20.000 min 50 Q min 100 5.000 sama dengan min 50P ditambah 1 juta dikurang 50.000 dikurang 50.000. 50.000 Q dikurang 50P ditambah 1 juta ditambah 500. 50.000 Q dikurang 50P tadi ditambah 1 juta ditambah 500 jadi 1.500.000. Q sama dengan min 50P ditambah 1.500.000 dibagi 50.000.
Bagi M50P dan 1.500.000 dengan 5.000, jadi Q sama dengan min 0,01P ditambah 300. Jadi fungsi penawarannya adalah QD sama dengan min 0,01P ditambah 300. Contoh terakhir, diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 500 ditambah 3P. Berapakah jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang yang ditawarkan sebesar 2.000? Penyelesaiannya QS sama dengan min A ditambah BP. Min 500 ditambah 3. P-nya sama dengan 2.000 sama dengan min 500 ditambah 600 sama dengan 5.500. Jika harganya 2.000, maka barang ditawarkan sebesar 5.500 unit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Tasya Putih Ramawati dengan NIM 632515527. Di sini saya akan menjelaskan barisan dan deret aritmatika dan penerapannya. Oke, lanjut. Di sini ada pengertian baris aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap. Contohnya seperti ini, yaitu urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Jika diperhatikan, selisih antar bilangannya selalu tetap, yaitu 2. Selisih pada barisan aritmatika disebut sebagai beda atau dinyatakan secara matematis sebagai P. Setiap bilangan yang menyusun barisan disebut suku dan dinyatakan sebagai UN. Misalnya, 1 sama dengan suku ke-1, U1, 3 sama dengan suku ke-2, U2, 5 sama dengan suku ke-3, U3, dan seterusnya. Sementara itu, suku pertama, U1, pada barisan dinyatakan secara matematis sebagai A. Di sini ada pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama Sn dari barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dan tambah 15 atau seterusnya. Lanjut, di sini ada rumus barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika tidak bisa terlepas dari ketiga variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu selisih atau beda, B, suku pertama A, dan posisi suku ke N. Secara matematis, suku ke N, UN, barisan aritmatika dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku ke-1, N sama dengan posisi suku yang dinyatakan, dan yang terakhir B, selisih yang didapatkan dari UN1 dikurang UN. Oke, lanjut. Di sini ada rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika juga masih memuat variabel yang sama dengan barisan, seperti variabel A, B, dan N secara matematis. Rumus deret aritmatika dinyatakan sebagai berikut. Sn, jumlah n suku pertama, n urutan suku, A suku pertama, dan yang terakhir B selisih atau beda antar suku. Lanjut, di sini ada soal. Soal yang pertama, seorang pekerja distribusi beras akan mengangkut atau memikul karung beras. Pada tumpukan paling bawah, tingkat pertama, terdapat 20 karung beras. Pada tumpukan di atasnya, tingkat kedua, terdapat 17 karung beras. Pada tingkat ketiga, terdapat 14 karung beras, dan seterusnya. Jumlah karung beras berkurang secara tetap hingga tumpukan paling atas. Jika tumpukan beras tersebut memiliki 6 tingkat,
tentukan A. Berapa banyak karung beras pada tumpukan paling atas tingkat ke-6? B. Berapa total seluruh karung beras yang ditumpuk oleh pekerja tersebut? Oke, di sini kita jawab langsung. Diketahui tingkat 1 U1 20, tingkat 2 U2 17, tingkat 3 U3 14. Jumlah tingkat A 6. Berapa banyak karung beras pada tumpukan paling atas tingkat ke-6? Itu untuk pertanyaan yang A. Oke. Suku persamaan A atau U1 beda, B selisih, B sama dengan U2 sama dengan U1 sama dengan U2 tadi 17, U1 tadi 20 sama dengan min 3. Itu kita memperoleh beda. Bedanya adalah min 3. Oke, lanjut. Jumlah karung beras. Jadi jumlah karung beras berkurang 3 tiap naik 1 tingkat. Oke. Rumus untuk mencari nilai A adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 B. U6 20 ditambah 5 min 3. U6 20 ditambah min 15. U6 sama dengan 20 dikurang 15. Jadi hasilnya kita memperoleh tingkat ke-6 adalah 5. Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban yang B, menghitung total seluruh beras, rumusnya adalah SN sama dengan N bagi 2, buka kurung A ditambah UN. A sama dengan 20, N sama dengan 6, U6 sama dengan 5. Oke, S6 sama dengan 6 bagi 2, buka kurung A ditambah U6, tutup kurung. S6 sama dengan 3, buka kurung 20 ditambah 5. S6 sama dengan 3 dikali 25. S6 sama dengan 75. Jadi jawaban B, total seluruh karung beras yang ditumpuk adalah 75 karung beras. Lanjut, di sini aku punya soal kedua dan yang terakhir. Soalnya adalah Alfa mulai menabung di hari pertama dengan jumlah tabungan 1 juta. Setiap hari, Alfa selalu menambahkan jumlah tabungannya sebesar 500.000 dari jumlah tabungan hari sebelumnya. Jadi, tentukan A. Berapa jumlah uang ditabung Alfa pada hari ke-20? B. Berapa total tabungan Alfa setelah menabung selama 30 hari? Oke, di sini kita langsung menjawab pertanyaannya. Diketahui U1 sama dengan 1 juta, bedanya B sama dengan 500.000. Pertanyaan yang A, jumlah pada hari ke-20. Nah, ini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. N sama dengan 20, U20 sama dengan A ditambah 20 dikurang 1 dikali B. U20 sama dengan 1 juta ditambah 19 kali 500.000. U20 sama dengan 1 juta ditambah 9.500.000. U20 sama dengan 10.500.000. Jadi jawaban yang A, jumlahnya yang hari ke-20 adalah 10.500.000 tabungan Alfa. Lanjut, yang kedua, yang soal yang B, total tabungan setelah 30 hari, yaitu rumusnya SN sama dengan N bagi 2 atau per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. N sama dengan 30. S30 sama dengan 30 per 2 atau bagi 2,
2A ditambah 30 kurang 1 dikali B. S30 15 dikali 2 dikali 1 dikali 1 juta ditambah 29 dikali 500. S30 sama dengan 15 dikali 2 juta ditambah 14 juta 500. S30 15 dikali 16 juta 500. Jadi S30 nya adalah 240 juta 500. Oke, jadi yang jawaban yang B adalah total tabungan alfa selama 30 hari adalah 240 juta 500. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Febriza Kianher dengan NIM 6325116, kelas 631B01, jurusan akuntansi dari Universitas Binasana Informatika. Di video kali ini, saya dan teman saya, Zaira Rahadian, akan mempresentasikan materi yaitu matriks. Tujuan pembelajaran ini pertama, memahami konsep dasar matriks, kedua, mengenal berbagai jenis matriks, ketiga, menentukan kesamaan dua matriks, keempat, melakukan operasi hitung pada matriks. Konsep matriks ada 4. Pertama, definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Kedua, orde matriks. Orde matriks menunjukkan ukuran matriks, yaitu jumlah baris M dan kolom N, ditulis sebagai 5 kali N. M kali N. Ketiga, elemen matriks. Setiap angka dalam matriks disebut elemen, dilambangkan A, I, J dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Keempat, notasi, ditulis dalam tanda kurung siku A. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Pertama, ada matriks 0, semua elemennya 0. Contoh gambar seperti yang di samping. Kedua, matriks identitas, matriks persegi dengan diagonal utama bernilai 1. Contoh gambar ada di samping juga. Di kiri atas ada angka 1 dan di kanan bawah ada angka 1 juga. Ketiga, matriks diagonal, hanya elemen diagonal utama yang bukan 0. Contoh seperti ini, di pojok kiri atas ada angka 3, di baris kedua di kolom 2 ada angka 5 di tengah-tengah dan angka 7 di pojok kanan di baris ketiga di kolom ketiga. Keempat, matriks simetris. Matriks persegi di mana elemen pada posisi I, J sama dengan JI. Kelima, matriks khusus. Matriks khusus sendiri terbagi menjadi 2 vektor. Pertama, vektor baris dan kolom. Vektor baris hanya memiliki suatu baris dan ditulis dengan tanda panah di atasnya, memiliki dimensi 1 kali N. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Dan untuk vektor kolom sendiri hanya memiliki sebuah kolom dan ditulis dengan tanda panah di atasnya, memiliki dimensi 5 kali 1. Contohnya juga seperti ada yang digambar. Selanjutnya adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Artinya kalau sebuah matriks punya 2 baris dan 2 kolom, maka disebut matriks bujur sangkar berodor 2 kali 2. Kalau 3 baris dan 3 kolom berarti 3 kali 3 dan seterusnya.
Contohnya seperti ini, S sama dengan S11, E12, dan seterusnya. Selanjutnya adalah matriks transpose. Matriks transpose adalah hasil dari menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dari matriks awal. Jika matriks awal adalah A sama dengan AIJ, maka transposenya ditulis AT sama dengan AJ. Artinya elemen pada posisi IJ di A akan berpindah ke posisi JI di AT. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Juga. Selanjutnya saya akan membahas materi dari dua matriks tersebut. Pertama, ada kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ukuran ordo keduanya sama. Elemen-elemen yang bersesuaian sama. Contoh, A sama dengan di baris pertama ada 1 dan di kolomnya ada angka 3. Di baris kedua ada angka 2 dan di kolomnya ada angka 4. B sama dengan 1, 2, 3, 4 juga sama A sama dengan B. Operasi perjumlahan matriks. Syaratnya adalah perjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama, elemen bersesuaian yang dijumlahkan. Contoh diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 5, 6, 7, 8. A ditambah B sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6, 3 ditambah 7 sama dengan 10, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Selanjutnya adalah operasi pengurangan matriks. Syaratnya adalah pengurangan matriks dilakukan pada ordo yang sama, elemen-elemen yang bersesuaian dikurangi. Contoh diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 5, 6, 7, 8. A dikurang B sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan min 4, 3 dikurang 7 sama dengan min 4, 2 dikurang 2 sama dengan min 4, 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Selanjutnya adalah operasi perkalian matriks metode skalar. Mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Contoh, diketahui matriks K dikali A sama dengan 3 kali 1, 2, 3, 4. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya tentang perkalian antar matriks. Perkalian matriks A dan B dilakukan jika kolom A sama dengan baris B, dengan elemen hasil berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Contoh diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 5, 6, 7, 8. Hasil kali C sama dengan A kali B. C 1 kali 5, A1 dikali B5, 2A dikali 7B, 3 kali 5, 4 kali 7, dan 1 kali 6, 2 kali 8, 3 kali 6, dan 4 kali 8. Sama dengan C sama dengan 19, 22, dan 43, 50. Kesimpulan, matriks adalah alat matematika yang penting dalam berbagai bidang. Kedua, memahami jenis dan operasi matriks penting untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah contoh soal. Soal pertama, tentukan hasil perjumlahan pada matriks E dan Y. X sama dengan 1 per 5, 4, 2, Y sama dengan 3, 5, 2, dan 6. Jawabannya, 1 ditambah 3, 5 ditambah 5, 4 ditambah 2, 2 ditambah 6 sama dengan 1 tambah 3, 4, 5 tambah 5, 10, 4 tambah 2, 6, dan 2 tambah 6 sama dengan 8. Soal kedua, jika matriks X diukurannya sama dengan Z, maka tentukanlah matriks Z.
X7 dikurang Y3 sama dengan 4, X9 dikurang Y5 sama dengan 4, X3 dikurang Y2 sama dengan 1, X2 dikurang min 6Y sama dengan min 4. Soal ketiga, kita kasih A dikali B dengan metode skalar. A sama dengan 2. Dek, diem dek. Soal ketiga, hitung A kali B dengan metode skalar. A 2, 3, 5, 2, 4, 3, 1. Coba kita kasih A kali B dengan metode skalar. Setiap elemen matriks C didapat dari hasil kali skalar antara baris ke-1 dan dari A antara baris ke-1 dari A dan kolom ke C dari B. Contoh C11 2 kali 5 3 kali 2 sama dengan 10 tambah 9 sama dengan 19. C12 2 kali 2 3 kali 1 4 tambah 3 sama dengan 7. C21 sama dengan 1 kali 5 tambah 4 kali 3, 5 tambah 12 sama dengan 17. C22 sama dengan 1 kali 2 plus 4 kali 1, 2 tambah 4 sama dengan 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan presentasi materi kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septinita. Saya dari kelas akuntansi 1B. NIM saya adalah 63251512. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang baris deret dan penerapannya. Sebelumnya kita harus mengetahui rumus baris dan deret dari aritmatika. Untuk rumus baris itu kita akan mencari suku ke N. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya, A itu adalah suku pertama, B-nya adalah beda atau selisih, dan N-nya adalah banyak suku. Terus untuk rumus deret aritmatika sendiri itu ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya, Sn adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah selisih, dan N adalah banyaknya suku. Di sini kita akan latihan soal atau contoh soal. Nah, yang pertama itu ada seorang pedagang menabungkan uangnya setiap minggu dengan pola yang sama. Pada minggu pertama, ia menabungkan sebesar 15.000, dan pada minggu kedua, ia menabungkan sebesar 20.000, dan pada minggu ketiga, ia tabungkan uangnya sebesar 25.000. Pertanyaannya adalah tentukan A. Berapa besar tabungan pada minggu ke-10, dan yang B. Berapa total tabungan selama 10 minggu. Terus diketahui A-nya atau suku pertamanya adalah 15, dan B atau selisihnya adalah 5.000. 5.000 itu didapat dari 15.000 ke 20.000 itu selisihnya 5.000, dan dari 20.000 ke 25.000 itu selisihnya adalah 5.000 juga. Jadi B-nya adalah 5.000. Terus untuk menjawab pertanyaan yang A, itu kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, tadi karena di pertanyaannya ditanyakannya tabungan pada minggu ke-10, jadi N-nya adalah 10. Jadi U10 sama dengan A-nya, karena A-nya 15, jadi U10 sama dengan 15 ditambah 10. Tadi N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya 5.000, jadi dikali 5.000. Jadi U10 sama dengan 15.000 dikali 9. 9 itu didapat dari 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali 5.000. U10 sama dengan 15.000 ditambah 45.000. 45.000 ini dapat dari 9 dikali 5.000 sama dengan 45.000. Nah, jadi U10 sama dengan 60.000 itu didapat dari 15.000 ditambah 45.000, 60.000. Untuk jawaban yang A,
Jadi besar tabungan pada minggu ke-10 adalah 60.000. Nah, untuk menjawab soal yang B, kita bisa menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Terus yang B ini ditanyanya berapa total tabungan selama 10 minggu. Berarti N-nya di sini adalah 10, karena ditanyanya adalah 10 minggu. Jadi S10 sama dengan 10 per 2, karena N-nya 10, jadi 10 per 2, dalam kurung 2 dikali 15, karena A-nya adalah 15, ditambah N-nya tadi 10, min 1 dikali, tadi bedanya 5.000. Jadi S10 sama dengan 5, 5 didapat dari 10 dibagi 2 sama dengan 5, dalam kurung 30 didapat dari 2 dikali 15 sama dengan 30, ditambah 9, 9 didapat dari 10 min 1 sama dengan 9 dikali 5.000. S10 sama dengan 5 dalam kurung 30 ditambah 45.000. 45.000 didapat dari 9 dikali 5.000 sama dengan 45.000. S10 sama dengan 5 dikali 75.000. 75.000 didapat dari 30.000 ditambah 45.000 sama dengan 75.000. Nah, S10-nya itu berarti 5 dikali 75.000 atau S10-nya sama dengan 375.000. Untuk menjawab pertanyaan yang B, itu jadi total tabungan selama 10 minggu itu adalah 375.000. Kita lanjut ke soal kedua. Seorang pengrajin vas bunga pada tahun 2015 ia dapat menghasilkan sebanyak 300 vas bunga. Dan pada tahun 2020 ia menghasilkan 650 vas bunga. Nah, yang disuruh tentukan A. Hitunglah besar kenaikan produksi per tahunnya atau bedanya. Yang B, tentukan jumlah total vas bunga yang telah ia produksi dari tahun 2015 sampai akhir tahun 2022. Yang kita ketahui nih A-nya adalah 300, UN. Untuk mencari UN-nya karena di sini diketahuinya dari 2015 sampai 2020. Jadi 2015 sampai 2020 itu kan ada 6 tahun. Jadi N-nya itu adalah 6. 650 ini adalah U6 sama dengan 650 vas bunga. Jadi U6 sama dengan 650. Untuk menjawab pertanyaan yang A, itu kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, karena di sini UN ada diketahui, U6 sama dengan 650, jadi di sini kita langsung tulis 650 sama dengan 300, karena A-nya 300, jadi 650 sama dengan 300, ditambah N-nya tadi 6, 6 min 1 dikali B. Karena B-nya yang ditanya, jadi B-nya belum diketahui. 650 sama dengan 300 ditambah 5B. Karena 6 dikurang 1 itu 5. Jadi di sini ada B, jadi 5B. 650. Terus ini 300-nya kita mau pindahkan ke depan. Jadi 650 dikurang 300 sama dengan 5B. 650 dikurang 300 itu kan hasilnya 350, itu sama dengan B. Karena di sini kita mau mencari B, jadi 5-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 350 per 5 sama dengan B. Jadi B-nya adalah 70. Dan untuk menjawab soal yang B, kita bisa menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, karena di sini ditanyanya total produksi vas bunga yang telah diproduksi dari tahun 2015 sampai tahun 2022, itu dari 2015 sampai tahun 2022 itu kan ada 8 tahun. Jadi SN-nya itu adalah 8. Jadi S8 sama dengan, tadi kan N-nya 8 ya. Jadi 8 per 2 dalam kurung 2 dikali 300, tadi A-nya 300, ditambah 8, N-nya tadi 8, min 1 dikali 70. Tadi B-nya yang udah kita cari kan 70. Jadi kita taruh di sini B-nya itu 70. Jadi S8 sama dengan 4. 4 itu didapat dari 8 per 2, terus dalam kurung 600 didapat dari 2 dikali 300 sama dengan 600, ditambah 7 didapat dari 8 min 1 sama dengan 7 dikali 70. Jadi S8 sama dengan 4 dalam kurung 60 ditambah 490. 490 ini dapat dari 70 dikali 7, jadi 490. S8 ini sama dengan 4 dikali 1090. 1090 ini dapat dari 600 ditambah 490, jadi 1090. Nah, S8 sama dengan 4 dikali 1090 sama dengan 4360. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang B, jumlah total vas bunga yang telah diproduksi dari tahun 2015 sampai akhir tahun 2022 itu adalah
4.360 buah vas bunga. Sekian soal baris dan deret yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zera Rahadian dengan NIM 63251012. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai matriks. Topik ini merupakan bagian penting dalam studi matematika, khususnya dalam aljabar linier. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu matriks, berbagai jenis matriks yang ada, bagaimana menentukan kesamaan antara dua matriks, serta bagaimana melakukan operasi-operasi perhitungan dasar pada matriks. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam presentasi ini. Setelah mengikuti video ini, diharapkan kita semua dapat memahami konsep dasar matriks, mengerti definisi matriks, elemen-elemennya, serta notasi yang digunakan. Kedua, mengenal berbagai jenis matriks, memahami perbedaan antara matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks simetris, vektor baris, vektor kolom, matriks bujur sangkar, dan matriks transpose. Ketiga, menentukan dua matriks. Mampu menentukan apakah dua matriks memiliki nilai yang sama berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan operasi hitung pada matriks. Mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks dengan benar. Mari kita mulai dengan definisi dasar apa itu matriks. Secara sederhana, matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Susunan ini membentuk sebuah persegi panjang atau bujur sangkar yang diapit oleh tanda kurung. Dalam matriks, kita menggunakan notasi I untuk menunjukkan nomor baris dan J untuk menunjukkan nomor kolom. Jadi, setiap elemen dalam matriks dapat diidentifikasi dengan posisinya yaitu A, I, J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Ordo matriks menunjukkan ukuran atau dimensi matriks, yaitu jumlah matriks M dan jumlah kolom N. Ordo matriks ditulis sebagai M kali N. Misalnya, matriks dengan 2 baris dan 3 kolom memiliki 2 kali 3. Memiliki 2 order 2 kali 3. Setiap angka atau simbol dalam matriks disebut elemen matriks yang dilambangkan dengan A, I, J. Seluruh matriks biasanya ditulis dalam tanda kurung siku A atau buka kurung A tutup kurung. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh matriks A berikut ini. Matriks ini memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga ordonya adalah 2 kali 3. Di dalam matriks ini, elemen A, elemen pada baris pertama, kolom pertama adalah 1, elemen A12. Elemen pada baris pertama, kolom kedua adalah 2, dan seterusnya. Sekarang mari kita bahas berbagai jenis matriks yang ada. Pertama, kita memiliki matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks ini sering digunakan sebagai elemen identitas dalam sebuah penjumlahan matriks. Kedua, ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi atau jumlah baris dan kolom sama, yang hanya elemen-elemennya pada diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah, yang bukan 0. Elemen lainnya bernilai 0, contohnya terdapat pada slide belakang. Dalam matriks diagonal ini, elemen-elemen diagonal utamanya adalah 3, 5, dan 7. Sementara elemen-elemen lainnya adalah 0. Jenis matriks selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemennya pada diagonal utamanya bernilai 1, sementara elemen-elemen lainnya bernilai 0. Matriks identitas memiliki peran penting dalam operasi perkalian matriks, di mana matriks identitas berfungsi sebagai elemen netral. Selain itu, kita juga memiliki matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi di mana elemen pada posisi I, J sama dengan elemen pada posisi J, I. Dengan kata lain, matriks ini simetris terhadap diagonal utamanya. Contohnya pada slide berikut ini. Dapat kita lihat bahwa elemen
A12 sama dengan elemen A21, elemen A13 sama elemen A31, dan elemen 23 sama dengan elemen A32. Berikutnya, kita akan membahas matriks khusus. Yang pertama adalah vektor baris. Vektor baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Vektor baris biasanya ditulis dengan tanda panah di atasnya untuk membedakannya dari matriks biasa. Contohnya pada slide ini. Vektor baris ini memiliki dimensi 1 kali n, mana n adalah jumlah kolomnya. Selain vektor baris, kita juga memiliki vektor kolom. Vektor kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom seperti vektor baris. Vektor kolom juga ditulis dengan tanda panah di atasnya. Contohnya pada slide ini. Vektor kolom ini memiliki dimensi m kali 1, di mana ada jumlah barisnya. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Dengan kata lain, matriks ini memiliki ordo n kali n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Matriks bujur sangkar memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh matriks non-persegi, seperti determinan dan invers. Berikut adalah contoh umum matriks bujur sangkar pada slide ini. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang dihasilkan dari menukar posisi baris menjadi kolom dan posisi kolom menjadi baris dari matriks awal. Dengan kata lain, jika kita memiliki matriks A dengan elemen Aij, maka transpos dari matriks A yang ditulis sebagai A kuadrat T akan memiliki elemen AJI. Artinya, elemen pada baris I, kolom J di A akan berpindah ke baris J, kolom I di A kuadrat T. Selanjutnya, untuk lebih memahami konsep transpos, mari kita contoh berikut. Perhatikan bagaimana baris pertama matriks B menjadi kolom pertama dari matriks B kuadrat T. Bagian baris kedua dari matriks B menjadi kolom kedua dari matriks B, T, dan seterusnya. Contoh lainnya yang lebih sederhana pada saat ini. Dalam contoh ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana elemen-elemennya pada matriks A ditukar posisinya untuk menghasilkan matriks A, T. Kapan kita bisa mengatakan bahwa dua matriks itu sama? Dua matriks dikatakan sama jika memenuhi dua syarat berikut. 1. Ukuran atau ordo kedua matriks harus sama. Dan 2. Elemen-elemennya harus bersesuaian pada kedua matriks harus memiliki nilai yang sama. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka kedua matriks tersebut tidak sama. Contohnya pada slide berikut ini. Dalam contoh ini, matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, dan elemen-elemennya yang bersesuaian memiliki nilai yang sama, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Sekarang, mari kita bahas operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks. Operasi pertama adalah penjumlahan matriks. Untuk dapat menjumlahkan dua matriks, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Jika ordo kedua matriks berbeda, maka operasi penjumlahan tidak dapat dilakukan. Kedua, proses penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks. Dengan kata lain, elemen pada baris I, kolom J pada matriks pertama dijumlahkan dengan elemen pada baris I, kolom J pada matriks kedua. Contohnya pada slide ini. Dalam contoh ini, kita menjumlahkan elemen A11 pada matriks A dengan elemen B11 pada matriks B. Elemen A12 pada matriks A dengan elemen B12 pada matriks B, dan seterusnya. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan matriks, pengurangan matriks juga dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Jika ordo kedua matriks berbeda, maka operasi pengurangan tidak dapat dilakukan. Proses pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks. Dengan kata lain, elemen pada baris I, kolom J pada baris matriks pertama dikurangkan dengan elemen pada matriks I, kolom J pada matriks kedua, contohnya pada slide ini. Dalam contoh ini, kita mengurangkan elemen A11 pada matriks A dengan elemen B11 pada matriks B, elemen A12 pada matriks A dengan elemen B12 pada matriks B, dan seterusnya.
Selanjutnya, operasi perkalian pada matriks memiliki dua jenis, yaitu perkalian skalar dan perkalian antar matriks. Mari kita mulai dengan perkalian skalar. Perkalian skalar adalah operasi mengalihkan sebuah matriks dengan sebuah bilangan skalar atau bilangan real. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan bilangan skalar tersebut. Contohnya pada slide ini. Dalam contoh ini, kita mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan bilangan skalar 3. Jenis perkalian kedua adalah perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks memiliki aturan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkalian skalar untuk dapat mengalihkan dua matriks. Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka operasi perkalian tidak dapat dilakukan. Kedua, proses perkalian dengan mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Kemudian, menjumlahkan hasil perkalian tersebut, hasil perkalian ini akan menjadi elemen pada matriks perkalian. Contohnya pada slide ini. Dalam contoh ini, kita mengalihkan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B untuk mendapatkan elemen C11 pada matriks C, mengalihkan baris pertama matriks C dengan kolom A, kedua matriks B untuk mendapatkan elemen C12 pada matriks C, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan matriks hasil perkalian sebagai berikut. Yang terdapat pada slide ini. Matriks C ini adalah hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Selanjutnya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, matriks adalah alat matematika yang sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam video ini, penjelasan saya ini, kita telah membahas konsep dasar matriks, berbagai jenis matriks yang ada, serta operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks. Memahami konsep dan operasi matriks ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyelibatkan sistem persamaan linear, transformasi linear, analisis data, dan masih banyak lagi. Untuk menguji pemahaman kita, mari kita coba beberapa soal. Soal pertama, diketahui matriks pada slide ini. Pertanyaannya adalah, apakah matriks A termasuk matriks bujur sangkar? Coba perhatikan dengan seksama sifat-sifat matriks bujur sangkar yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kita bahas jawabannya. Jawaban untuk soal ini adalah ya, matriks A memiliki matriks bujur sangkar. Hal ini karena matriks A memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Dengan demikian, matriks A merupakan matriks bujur sangkar berordo 3 kali 3. Selanjutnya, soal yang kedua. Tuliskan elemen A23 dari matriks berikut dari slide ini. Ingat kembali notasi A, I, J yang kita gunakan untuk mengidentifikasi elemen pada baris I, kolom J. Coba tentukan elemen A23 pada matriks A ini. Oke, kita bahas jawabannya. Jawaban untuk soal ini adalah nilai dari A23 adalah 6. Hal ini karena elemen A23 terletak pada baris kedua, kolom ketiga dari matriks A yang nilainya adalah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmayanti dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Fungsi linier dalam ekonomi ada 3, yaitu yang pertama permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan, hukum permintaan yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Rumus permintaan yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P itu price atau harga, terus Q itu jumlah barang. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh soal, suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Jawabannya yaitu
P harga pertama, P1 yaitu 100, P2-nya 75, Q1-nya 10, dan Q2-nya 20. Q min 10 per P min 100 sama dengan 20 per 10 min 75 per 100. Q min 10 per P min 100 sama dengan 10, 20 dikurangi 10, 10. 75 min 100 sama dengan min 25. Q min 10 sama dengan 10 per min 25 dikalikan P-nya 100. Q min 10 sama dengan 10 per min 25 per min 25P plus 1000 per 25. Q min 10 sama dengan min 10 per 25P plus 40. 40 dari 1000 min 1000 dibagi 25. Q sama dengan min 10 per 25P plus 40. Disederhanakan jadi min 2 per 5P plus 50. Jadi fungsi permintaannya Q sama dengan min 2 per 5P plus 50. Fungsi yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi ini didasarkan pada hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya. Contoh soal, fungsi penawaran suatu barang adalah Q sama dengan 0,5P min 250, maka jumlah yang diminta saat harganya Rp1.500 per kilogram adalah, jawabannya yaitu Q jumlah barang sama dengan 0,5P min 250. Q sama dengan 0,5, P-nya harganya 1.500 min 250. Q sama dengan 0,5 diubah dijadikan pecahan jadi 100, jadi 1 per 2. Q sama dengan 1 per 2 dikali 1.500 min 250. Q sama dengan 750 min 250. Q sama dengan 500. Hasilnya adalah 500. Fungsi keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar dicapai ketika fungsi permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas, dan fungsi penawaran menunjukkan hubungan searah antara harga dan kuantitas berpotongan, yang berarti jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan buah jeruk Qd sama dengan 700 min 0,05P dan fungsi penawaran Qs 100 plus 0,025P. Tentukan nilai keseimbangan pasarnya. Qd sama dengan Qs. 700 min 0,05P sama dengan 100 plus 0,025P. Min 0,05P. Jadi ini dikelompokkan teman-teman. Dikelompokkan dulu angka-angkanya. Jadi hasilnya 0,05P min 0,25P sama dengan 100 min 700. Ini jadi karena berpindah ruas, jadi min 0,075P sama dengan min 600. P sama dengan min 600 per min 0,075, P sama dengan 8.000. Ini harganya. Lanjut menentukan jumlah keseimbangan. Qd sama dengan 700 min 0,05P. Qd sama dengan 700 min 0,05 dikali harganya 8.000 yang hasil yang tadi. Qd sama dengan 700 min 400. 700 min 400, Qd sama dengan 300. Jadi nilai keseimbangan pasarnya P sama dengan 8.000 dan Q sama dengan 300. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.